Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi anak ya. Jadi ini sebelumnya Ustazah ingin konfirmasi dulu. Jadi di sekolah karena ada banyak Ustazah di sini, jadi minta maaf kalau nanti misalnya ada jadi minta maaf kalau misalnya nanti ada background suara yang lain yang mengiringi suaranya Ustazah. Backsound. Ya, backsound suara ya, backsound. Oke. Minta maaf ya Nak ya kalau nanti ada suara-suara yang lain, dinikmati saja ya. Itu sebagai pengantar suaranya Ustazah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita berdoa dulu ya. Tadi yang on-cam pertama kali siapa ya? Mas Naufal atau Mas Hanan ya? Yang pertama on-cam siapa ini? Mas Naufal ya? Mas Naufal. Oke, karena Mas Naufal on-cam pertama kali, silakan Mas Naufal diberikan kesempatan untuk menunjuk temannya nih. Siapa yang diminta untuk memimpin doa, silakan. Silakan Nak. Halo, Mas Naufal. Silakan memilih siapa untuk memimpin doa. Halo, Mas Naufal. Bisa mendengar suara Ustazah, Nak? Silakan, mau menunjuk siapa untuk memimpin doa? Sebentar, saya nggak kedengeran. Bentar. Agak keras ya. Ini speaker laptopnya karena laptop lama jadi nggak kedengeran. Siapa? Hanan Arfian. Oke, Mas Hanan. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, silakan. Mas Hanan Arfian. Sebelum memulai belajar mengajar pagi ini kita yang lain unmute ya Nak ya, silakan Mas Hanan, monggo. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, jazakallah khairan katsira kepada Mas Hanan yang sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini. Gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya di sini sudah absen semua ya, sudah presensi. Oke. Nah, pekan kemarin itu kan kita belajar materi baru ya, transformasi geometri. Itu materinya adalah kemarin translasi dan juga refleksi. Jadi translasi atau pergeseran dan juga refleksi atau pencerminan. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajarnya juga dua ya. Yang pertama itu rotasi atau perputaran, yang kedua dilatasi atau perkalian. Nah, untuk materi transformasi geometri ini karena apa ya? 3 pekan lagi kan PAS. Jadi memang waktunya itu memang sangat terbatas. Jadi memang sudah padatkan ya untuk transformasi geometri itu. Nggak bisa satu pertemuan satu subbab, tapi langsung 2, nggak apa-apa. Nanti minta tolong untuk menyempatkan waktunya ya Nak ya, bisa malam atau bisa setelah pembelajaran setelah jam 2, pokoknya di sela-sela di sela-sela kesibukan kalian belajar itu minta tolong diluangkan waktunya untuk belajar mengenai transformasi geometri ya, baik dari yang materi kemarin sama hari ini. Nah, untuk pekan depan nanti akan digunakan
waktunya untuk pH transformasi geometri. Jadi nanti pH-nya dari awal ya, translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Insya Allah pekan depan juga itu nanti akan ada PTM seperti itu. Jadi ada yang di sekolah, ada yang nanti pakai LMS seperti itu. Nah, jadi minta tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya dalam rangka untuk menyongsong minggu depan itu nanti pH. Nah, selain itu nanti Ustazah akan memberikan mana ya? Tugas pengetahuan dan juga tugas keterampilan. Nah, untuk pekan berikutnya itu kan pekan terakhir, Ustazah akan memberikan materi mengenai induksi matematika, tetapi hanya awalannya saja. Terus nanti akan ada langsung kuis atau nanti sebagai nilai pH, kemudian nanti ada tugasnya juga. Gitu ya. Jadi pesannya Ustazah sebelum Ustazah memberondong kalian banyak sekali tugas, belum mapal yang lain, Ustazah yang lain, pasti nanti ketika mau PA rapotan itu pasti nanti kalian akan diminta tugas gitu ya. Nah, silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Bagi yang kemarin belum mengumpulkan tugas segera gitu ya, sebelum nanti dioprak-oprak semua ustadz atau ustadzah gitu ya. Sebelum dilanjutkan ke materi, ada pertanyaan betul? Suara ustadzah bisa terdengar ya? Ada pertanyaan nggak, Nak? Boten, Us. Boten. Oke, Mas Ahmad Mami. Ya baik, selanjutnya nanti silakan ya, kalian sudah tahu ya LMS-nya Ustazah, dari opening nanti dibuka sendiri karena Zoom ini langsung Ustazah jelaskan ya materinya. Sebentar, share screen. Ya, Ustazah buka PPT dulu. Sudah terlihat PPT-nya? Sampun? Loading Ustazah. Sekarang sudah. Oh ya, alhamdulillah. Oke, sebentar slideshow dulu ya. Nah, oke, hari ini kita akan belajarnya ini ya, transformasi geometri, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini nanti ada 2, tapi yang dibahas pertama kali ini dulu ya. Jadi part 3 atau bagian ketiga itu mengenai rotasi, gitu ya. Nah, seperti biasa yang membuat Ustazah ya PPT-nya ini. Oke, selanjutnya adalah, nah ini transformasi geometri. Nanti kemarin ini sudah ya, ada 4 bagian ya. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan. Ini sudah pekan kemarin ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kan di situ ada ya di YouTube-nya Ustazah, silahkan kalian buka ya. Ustazah setiap pertemuan insya Allah memberikan video pembelajaran. Nah itu nanti silahkan, kalau nggak paham, itu silahkan diulang-ulang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu rotasi atau perputaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah nanti di sini itu ada transformasi titik ya, seperti yang materi kemarin. Kemudian transformasi kurva, kemudian komposisi. Kalau komposisi ini nanti sudah waktunya itu sudah mepet, jadinya kayaknya nggak bisa ini disampaikan. Cukup transformasi titik sama transformasi kurva. Oke, selanjutnya adalah kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini materinya rotasi. Nah, nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ya, di sini ada sumbu koordinat. Nah, di sini ada sumbu koordinat, di mana yang mendatar ini sumbu apa, Nak? Sumbu apa yang mendatar? Sumbu X. Nah, kalian mendengar suara yang lain kenceng atau pelan? Pelan, Us. Pelan. Tetap Ustazah ya, yang keras ya? Iya. Oh ya udah, alhamdulillah. Oke, yang mendatar ini adalah sumbu X. Sebentar, ada yang cek apa ini? Ya, Us. Ini adalah sumbu X, kemudian yang vertikal ini merupakan sumbu Y. Nah, selanjutnya jika kita punya titik, bentar, kok nggak muncul? Nah, selanjutnya di sini ada titik ya, titik biru. Nah, titik biru ini kita punya di sini ya, ini nanti sebesar absisnya itu yaitu sebesar X, gitu ya. Kemudian ordinatnya nanti ini sebesar Y. Sehingga titik di sini itu nanti yaitu kita misalkan titik A, X, Y. Nah, kemudian dari titik A ini
ke titik pusat O 0,0 kita hubungkan sebuah garis seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ada titik A, E, Y. Kemudian dari titik A ini ke titik koordinat titik asal yang 0,0 kita hubungkan sebuah garis. Nah, dari garis ini ya, kita akan memutar ya. Jadi rotasi, kita akan merotasikan titik A ini sebesar alfa. Jadinya seperti ini. Nah, jadi ini sebesar alfa. Jadi arahnya ke atas ini ya, sebentar. Udah tulis dulu. Nah, ini arahnya ke sini ya. Karena di sini kemarin belum dikasih. Nah, ini. Jadi titik A ini kita rotasikan sebesar alfa ya. Nah, berarti nanti bayangannya di mana? Di sini kan? Jadi titik ini kita rotasikan sebesar alfa. Kita putar ya sebesar alfa. Jadinya titiknya nanti di sini. Nah, titik bayangannya ini merupakan di sini absesnya yaitu sebesar x aksen. Kemudian ordinatnya yaitu sebesar y aksen. Nah, berarti bayangan titiknya itu adalah seperti ini. Aksen, x aksen, y aksen. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita kalau misalnya ada titik nih, sebuah titik, sebarang titik, kalau misalnya dirotasikan dengan sudut tertentu, gimana cara mencarinya bayangannya ya, titik bayangannya nanti kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi x aksen, y aksen dalam bentuk matriks ya. X aksen, y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan xy. Nah, untuk yang ini ya, yang sudah laser pointer merah ini ya, ini merupakan matriks rotasinya. Ya, yang ini merupakan matriks rotasinya. Sebentar tadi udah di-record ya? Udah ya? Record, oh udah. Udah ya nak ya? Udah di-record ya? Bener ya? Udah ya? Nggak kelihatan. Sudah, Us. Oke, baik. Nanti kalau yang nggak bisa gabung Zoom biar melihat rekamannya. Nah, tadi ini sudah ulangi namanya adalah matriks rotasinya. Kemudian XY di sini merupakan titik awal atau titik awal atau titik asalnya tadi ya, titik awalnya, titik semula. Kemudian X aksen, Y aksen ini merupakan bayangannya. Nah, agar lebih paham kita lihat contohnya, yaitu sebentar. Nah, seperti ini. Sebentar, sudah pindahkan gambarnya. Oke, sudah terlihat ya nak ya. Jadi di sini contoh soalnya yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 7,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Alfa tadi ini merupakan sudut perputarannya ya. Jadi besarnya sudut perputarannya. Berarti kalau di soal ini kita identifikasi dulu ya soalnya ini. Nah, titik A 7,5. 7,5 ini sebagai apa, Nak? Dia sebagai apa? XY. Betul, titik asal. Betul ya, Mas Naufal. Terima kasih. Kemudian ini 90 derajat ini sebagai apanya? Sebagai apanya berarti, Nak? Jadi lo sudut perputarannya. Jadi dia sebagai apa? Sebagai apanya berarti 90 derajatnya? Sudut perputaran. Atau apa tadi? Alfanya ya, berarti 90 derajat itu sebagai alfanya. Nah, berarti nanti di sini alfanya itu sama dengan 90 derajat. Karena tadi kan dirotasi kan sebesar 90 derajat. Jadi alfanya itu 90 derajat. Nah, yang kosin tadi kan pada materi matematika peminatan kan sudah belajar trigonometri ya, sudah istimewa ya. Jadinya kan nanti sudah tahu ya. Nah, berarti kita tulis dulu rumusnya adalah seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan alfanya kita ganti dengan 90 derajat. Menjadi cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, tadi kan titik asalnya atau titik mulanya berapa, Nak? 7,5. Berarti nanti bisa kita ganti. X-nya di sini 7, Y-nya di sini 5.
Nah, kalian kan sudah belajar mengenai materi trigonometri sudut istimewa. Berarti nanti kalau cos 90 itu berapa, Nak? 0. Oke, betul. Kalau sin 90? 1. Oke, Masya Allah, Mas Naufal, terima kasih ya, Nak ya. Yang lain kemana nih? Jangan-jangan ghosting. Masih di situ kan? Oke, sebagai pertanda kalian masih mengikuti Zoom-nya Ustadzah. Silahkan memberikan emoticon favorit kalian coba. Silahkan. Sebagai pertanda kalian masih memperhatikan Ustadzah. Oke, Mas Hafiz, applause. Oh, terima kasih sudah dikasih tepuk tangan terus. Oke, Mas Ahmad Imami jempol. Yang lain? Yang lain, halo, masih ya, Mas Adam. Oke, sudah banyak. Oke. Mas Naufal, kenapa pusing emotikonnya? Baru tidak enak badan. Oke, Mas Habib Amar. Ya, apa? Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, alhamdulillah banyak sekali yang sudah merespon, berarti kalian artinya masih memperhatikan Ustadzah gitu ya. Nah, tadi sudah dijawab Mas Naufal ya, yang cos 90 tadi 0, sin 91. Jadi kita hitung seperti ini. Cos 90 itu berapa? 0. Negatif sin 90. Sin 90 itu kan 1. Berarti jadinya negatif 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat itu 0, 7, 5 ya tadi ini. Nah, kalian kan sudah belajar mengenai matrik ya, Nak ya. Berarti nanti perkaliannya adalah perkalian matrik biasa. Berarti nanti jadinya seperti ini. 0 dikali 7, 0. Ditambah min 1 kali 5, negatif 5. Kemudian 1 kali 7 itu 7, ditambah 0 kali 5 itu 0. Nah, berarti nanti kita jumlahkan. 0 ditambah negatif 5 itu berapa? Negatif 5. 7 ditambah 0 berapa? 7. Oh, berarti kita peroleh di sini X aksennya itu sama dengan negatif 5. Y aksennya itu berapa? 7. Berarti titik bayangannya ya, koordinat bayangan dari titik A yaitu A aksen itu berapa? Negatif 5,7. Jadi, koordinat bayangan hasil rotasi titik A 7,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah aksen itu min 5,7. Jadi ini tadi merupakan materi dari rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan boten? Ada pertanyaan nggak, Nak? Ya enggak? Halo, ada orangnya enggak ya di 11 MIPA 2? Betul, Ustazah. Boten, oke. Terima kasih sudah menjawab ya, mewakilkan temannya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita next slide ya. Apa ya, nggak bisa sebentar, sabar. Oke, sudah bisa. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita berikan contoh lagi ya untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini contoh, jika titik B itu min 3,8 diputar, ada kata-kata, hati-hati, searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran itu O 0,0 menghasilkan bayangannya itu B aksen. Yang ditanyakan tentukan koordinat bayangan B aksen. Nah, kita lihat penyelesaiannya dulu sebelum kita menyelesaikan soal ini. Oke, sebentar. Sebelum kita menyelesaikan soal ini ya, yang soal ini, kita akan belajar dulu. Di sini kan ada ya kata-kata diputar searah jarum jam. Nah, nanti kalau misalnya searah jarum jam itu nanti sudutnya itu negatif. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif. Jadi kalau kita ngukur kan seperti ini, sebentar. Nah, ini. Nah, sebentar, jelek-jelek. Kita hapus dulu. Bentar. Nah, ini kalau kita ngukur kan seperti ini ya.
Oke, kalau berlawanan arah jarum jam berarti kan seperti ini. Nah, ini tahu ya kan arah jarum jam kan ini. Nah, berarti kalau berlawanan arah jarum jam nanti sudutnya apa, Nak? Positif. Kemudian kalau arahnya itu searah jarum jam berarti nanti sudutnya adalah negatif. Gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif, kalau searah jarum jam itu sudutnya negatif. Terus ada kalau tadi soal di awal nggak ada tuh keterangan searah atau berlawanan. Nah, kalau tidak ada berarti kita asumsikan itu sudutnya positif. Gitu ya. Kalau di soal tidak ada keterangan dia berlawanan atau searah seperti yang contoh soal sebelumnya, berarti artinya sudutnya itu positif. Nah, ini perlu kalian ingat. Oke. Nah, kemudian kita akan mengingat kembali, kan sudah mendapat materi trigonometri. Sudah punya materi trigonometri mengenai sudut negatif. Nah, di sini nanti kalau sin negatif alfa, jadi ketika sinnya itu sudutnya negatif, itu nanti akan menyebabkan nilai sinnya juga negatif. Jadinya negatif sin alfa. Tetapi kalau dalam cos negatif alfa, jadi ketika cosnya itu sudutnya negatif, tidak akan berpengaruh. Nilai cosnya tetap positif. Jadi cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi seperti ini. Kita beri warna dulu seperti ini. Oke. Berarti selanjutnya kita punya modal nih. Modalnya udah cukup ya, senjatanya udah cukup nih untuk menyelesaikan contoh soal ini. Yuk, berarti tadi rumusnya seperti ini ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. Sekali lagi yang Ustadzah laser pointer merah ini merupakan matriks rotasi ya. XY ini merupakan titik koordinat awal. Berarti nanti di sini kita identifikasi dulu yuk soalnya yuk. Titik B min 3,8. Min 3,8 sebagai apa, Nak? Sebagai apa? XY. Oh. Kemudian Titik awal. Titik awal. 180 derajat sebagai apanya? Alfa. Alfanya. Kalau searah berarti nanti sudutnya di mana? Kalau 180 itu sebagai apanya? Sebagai apanya? 100 searah. 180 kan sebagai alfa. Kalau negatif. Searah sudutnya, ya betul. Ini ya, searah itu negatif. Berarti nanti kita masukkan, sebentar ini sudah hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Oke, berarti langsung, maaf ya Nak ya, sudah terpental jauh di angkasa. Ini recordnya masih jalan? Oh masih, alhamdulillah, berarti nggak usah. Oke, sudah share screen lagi ya. Maaf, sudah terpental. Tadi sampai slide yang keberapa ya? 4. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, Nak? Unmute. Maaf, sudah terpental lagi. Kita lanjutkan. Semoga tidak terpental lagi ya Allah, amin. Oke, lanjut ya Nak ya. Nah, tadi berarti kita langsung alfanya berapa? Negatif 180 karena searah jarum jam.
Nah, kemudian nanti kan alfanya di sini negatif 180. Nah, berarti nanti kita masukkan di rumus ini ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos min 180 derajat, ya kan? Berarti itu nanti cos itu min 180 derajat. Kemudian X aksen, Y aksen itu sama dengan alfanya kita ganti negatif 180. Jadi cos min 180 kan alfanya negatif, berarti ini min sin ya, min sin. Nah, min sin alfanya kita ganti negatif 180 derajat. Kemudian sin alfa berarti sin min 180 derajat, cos alfa cos min 180 derajat dikalikan min 38 x. Nah, berarti kita hitung. Kalian sudah belajar ya mengenai sudut istimewa, berarti nanti kalau cos itu nanti sudutnya negatif, berarti nilai cosnya itu tetap positif. Tetapi kalau sinnya itu sudutnya negatif, berarti nilai sinnya juga negatif. Berarti kalau di sini cos min 180 derajat itu siapa? Tetap jadi positif ya nak ya, berarti cos 180 derajat. Nah, kalau yang di sini itu kan ini usah coret-coret dulu ya. Ini negatif. Lah, sin negatif 180 derajat. Pakai yang ini kan. Sin min alfa sama dengan min sin alfa, ya kan? Nah, berarti sin min 180 derajat jadi siapa? Negatif sin 180 derajat. Seperti ini ya. Nah, di sini kemudian nanti ini kan negatif kali negatif sin 180 derajat, jadinya nanti positif ya. Berarti ini sin 180 derajat. Nah, sin negatif 180 derajat, berarti kan nanti jadinya negatif sin 180 derajat. Kemudian cos negatif 180 derajat, itu nanti jadinya cos 180 derajat. Mungkin X-nya kita tulis, kita cek, kita masukkan, X-nya kita ganti min 3, Y-nya kita ganti 8. Nah, cos 180 derajat itu berarti nilainya adalah negatif 1, sin 180 derajat nilainya 0, sin 180 derajat tadi kan 0, berarti min 0 ya. Kemudian cos 180 derajat itu negatif 1 dikali min 3, 8. Berarti nanti kita kalikan ya, perkalian biasa berapa? Min 1 kali min 3, 3 ditambah 0 kali 8, 0. Kemudian 0 kali min 3, 0. Ditambah negatif 1 kali 8, negatif 8. Yuk, berarti kita jumlahkan 3, negatif 8. Berarti nanti di sini kita punya X aksennya itu 3, Y aksennya berapa nak di situ? Min 8. Kemudian berarti nanti kita punya nih. Nah, sebentar. Nah, berarti nanti ini. Jadi koordinat bayangan titik B min 3,8. Jika diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran O 0,0 adalah Y aksen itu 3, negatif 8. Seperti itu ya. Oke. Sebelum Ustazah lanjutkan, tentang pertanyaan boten. Coba yang jawab selain Mas Naufal, selain Mas Hanan, sama selain Mas Ahmad Imami, coba. Ada pertanyaan nggak, Nak? Boten. Oke, yang jawab siapa ya ini ya? Mas Ahmad Cicik ya? Ya. Oke, kalau boten nggak ada pertanyaan, Ustazah lanjut. Nah, jam berapa sih? Jam 10. Nanti kita dilatasi sedikit ya, nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya. Nah, untuk rotasi terhadap titik pusat P, Q, perhatikan di sini. Kalau rotasi terhadap titik pusat P, Q, kalau tadi titik pusatnya kan 0,0. Nah, kalau sekarang itu pusatnya P, Q. Berarti nanti
pada koordinat bayangan itu nanti masing-masing kalian kurangkan dengan P dan juga Q. Berarti nanti jadinya X aksen min P, Y aksen min Q sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Ini sama ya, namanya tadi adalah matriks rotasi. Nah, pada bayangannya kan masing-masing kalian kurangkan. Nah, nanti pada koordinat awalnya juga masing-masing kalian kurangkan ya dengan P dan Q. Berarti ini X min P, Y min Q. Itu ya. Nah, berarti di sini nanti kita punya rumus kalau rotasi terhadap titik koordinat atau 0,0 tadi yang di awal. Kalau sekarang rotasi terhadap titik pusat P, Q, rumusnya seperti ini. Kita warnai ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya seperti ini. Jadi, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,6 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3,-2. Nah, ini kan pusatnya enggak 0,0 ya, Nak ya, P, Q ya. Nah, berarti kita lihat penyelesaiannya. Oke, sama ya, kita identifikasi dulu yuk contoh soalnya. Titik A 4,6 ini sebagai apa? Titik 4,6 ini sebagai apa? Halo, titik 4,6 ini sebagai apa, Nak? Suaranya sudah masih terdengar kan? Mas siapa ya? Mas Yama. 4,6 itu sebagai apa, Mas Yama? Oke, yang lain boleh menjawab. 4,6 ini sebagai apa? Halo? Ada penghuninya enggak ya kelasnya ini ya? Zoom-nya ada orangnya enggak ya? 4,6 sebagai apa, Nak? Halo? Afwan Us, putus-putus Us. Oh, maaf kok. Sama aku, Us. Maaf ya, berarti sinyal putus-putus ya, maaf. Karena memang sinyalnya istimewa sekali. Nah, tadi ada yang jawab sebagai AB. Benar, Nak. Emang ada ini di rumusnya ini simbolnya AB. 4,6 sebagai apa? Titik asap. Masih putus-putus enggak? Masih